Kok nggak penting? Apa ya? Oh, sedih. Aduh, iya jadi sedih. Di sini banyak yang nangis. Lu tadi sih over lu tadi waktunya. Kayak dia bisa aja kata gue. Mama di sono yang lomba kata gue. Tapi emak gue dulu almarhum juga gitu. Emang lucu banget sih gitu. Padahal kalau ke sekolah kayaknya diem banget orangnya gitu. Iya, sering gitu ya. Ibu karena nggak bayar saya bu. Saya kalau bayar lucu banget saya. Gue tuh marahin anak gue tuh nggak usah susah-susah gitu. Jadi cukup gue pelototin sambil dengerin musik Pengabdi Setan. Tuh anak gue langsung nggak berani nakal. Balik lagi di rumah kamu. Kali ini teman ngopi kedatangan perempuan, the one and only Saoda. Ulfa Saoda. Ulfa Saoda. Bagus nama lu. Iya. Dipanggilnya Oda. Malah itu dibilangnya 2 kata lucu. Kok 2 kata lucu? Iya, kayak Ulfanya nggak pantas, Saodanya pantas gitu. Enggak lah, pantes kok Ulfa Saoda. Tapi nama panggilannya Oda. Oda. Ya tapi lebih enak dipanggil Oda lu ya. Oda ya kan. Kenapa? Lu ngerasa nggak pantas dipanggil Ulfa? Iya ngerasanya. Kenapa? Tapi keluarga gue manggilnya Ulfa semua. Oh, teman-teman manggilnya Oda. Oda, iya. Oda, tapi bagus sih itu nama panggungnya. Iya, jadi kalau misalnya ada yang manggil gue Ulfa, oh berarti teman dekat gue atau keluarga gue nih gitu. Oh, kalau yang manggilnya Oda, berarti ini teman-teman yang maksudnya yang nggak terlalu deket lah kayak teman sekolah apa. Oh, teman-teman komik juga manggilnya Iya, Oda. Oda. Tapi buat nama panggung bagus tahu Oda. Udah kelihatan kocak dari namanya. Iya, ya. Oda. Tapi lu lucu banget tau Oda. Nih. Serius. Tiba-tiba langsung bilang lucu. Gue seneng nontonin lu. Masa Iya. kita kan malah justru gua ngefan sama lu. Langsung. Beneran waktu Suca kan gua nontonin mulu tuh sampai lu yang ke eliminasi lah. Padahal dia lucu banget ya, kayaknya gak masuk kata gua gua berharap nih kayak dia nih kata gua gitu. Berarti lu jadi janda sekarang. Ya bukan janda. Oh, berharap apanya? Kayaknya wannabe deh. Oda ini lu udah menikah belum sih Oda? Udah. Punya anak berapa? Alhamdulillah 2. Cewek cowok? Iya cowok cewek. Oh, cowok dulu baru cewek. Iya. Berapa umur anaknya? 11 tahun sama 9. Jadi beda 2 tahun. Oh, tuan anak gua yang pertama 12 tahun. Oh 12 tahun. Iya. Beda setahun. Iya, tapi lo mau gue tuan lu ya? Tuan gua ya. Iya. Gue manggilnya Empo Oda. Empo Oda. Lu udah berapa lama gabung di circle komunitas stand up? Stand up dari 2024. Kenapa lu akhirnya memutuskan buat gabung komunitas? Sebenarnya sih udah lama itu cita-cita gua gitu. Semenjak gua ngelihat kayak Suci, ngelihat Suca itu gua berharap gue pengen ada di circle itu gitu. Cuma gua nggak tahu kemana gitu kan. Terus akhirnya pas sering ngikut-ngikut kan dulu gua kerja tuh sering ada lomba internal gitu loh. Di kantor. Terus gue coba-coba kayaknya bisa lah gue di panggung cuma ngomong lucu doang mah gitu. Oke. Coba-coba tuh lu di kantor. Coba-coba menang terus. Berarti lu ngerasa, wah gue kayaknya bisa nih gitu ya? Kayaknya gue bisa nih. Akhirnya gue dapet jalannya itu. Pernah teman gue nelpon gue tuh. Udah besok lu itu ya lomba stand up. Gue jurinya, bukan gue MC-nya. Udah gue daftarin. Buset deh lu, gue kagak bisa stand up kata gue gitu. Udah lu mah ngomong aja deh pasti lucu kata temen gue. Terus ikut. Akhirnya udah pas datang ternyata jurinya Pocitra itu oh iya Pocitra Placenta sama Bang Deki jurinya tuh. Deki Bekasi. Gue lawan anak komunitas kan itu bisa buat umum kan. Juara 2 dong. Gue juara 2. Juara 2 yang ini ya, yang 02 ya? Bukan, yang di Tebet ada. Oh sebelum itu. Itu gue belum masuk komunitas. Akhirnya sama Pocitra. Keren banget kalau masuk komunitas udah juara 2 lawan komik-komik. Iya. Kata gue juga heran. Padahal kata temen gue, lu mah di panggung ngomong apaan aja katanya gitu. Ternyata kata Pocitra, lucu. Lu kenapa gak masuk komunitas? Iya po, caranya gimana? Dianterin tau.
Akhirnya lu masuk komunitas Jakarta Utara. Jakarta Utara yang terdekat sesuai domisili kan. Heeh. Akhirnya kata Po Citra dianterin tuh setiap hari Selasa sama dia. Baik banget ya pokoknya. Suportif banget ya Po Citra ya. Po Citra tuh bener-bener yang ngebuka jalan gue tuh, makanya dia walaupun kesel-keselnya gue tetap nganggap dia emak sih walaupun kita sama-sama dua empok gitu. Po Citra, Po Oda. Podang. Berarti berjasa juga ya Po Citra dalam hidup lu ya. Iya benar. Dari gabung komunitas itu kan tiba-tiba nama lu melesat tuh, lomba di mana-mana ada lu mulu, terus menang lagi. Sebenarnya sih itu yang kelihatan menangnya, banyak juga yang kalahnya kan. Iya, gue ke notisnya sama yang lu juara waktu pemilu tuh, lomba Iya, di 2 02 ya. Iya 2 jari. Oh ya, juara 2 juga. Apa juara Juara 1. Wah, anjay. Lawan lu siapa itu? Bang Wahui juara 2, juara 3-nya Torik. Gue juga gak nyangka, orang gue dateng kan, kata di grup komunitas. Udah mau lomba gak, ini ngelis ya. Gue ngelis aja udah. Habis itu gue dateng kucuk-kucuk. Gue cewek satu-satunya. Waktu itu total yang ngikut tuh gue inget banget 30 peserta. Gue nomor 18, cewek satu-satunya. Maju dong, gue ngomong kok lucu kata gue. Kenapa kaget kalau Iya. lucu? Pas gue turun panggung, kok gue lucu ya. Baru kata anak-anak, lu kayaknya juara deh gitu. Pas Benar, juara 1. Alhamdulillah juara 1. Berarti dari lomba-lomba udah banyak dong yang lu hasilin ya? Iya alhamdulillah sih. Udah gak kerja? Udah gak Oh, masih? kerja. Udah gak kerja? Pengen serius di stand up? Iya, pengen banget gue di dunia ini asik. Emang kan demennya gue gitu, demennya kayak di dunia hiburan yang memang bisa menghibur lah gitu. Semoga ya. Amin. Harapannya apa lo ada di dunia hiburan? Ya harapannya ya tentunya gue pengen Ngerubah banyak. nasib. Ya maksudnya iya itu Salah salah satunya. satunya. Pengen ibaratnya ya inilah apa ya, membanggakan lah. Dulu karena gue pernah punya cita-cita itu, pas bokap gue meninggal kan langsung kayak gue ngubur aja deh cita-cita gue itu. Pas akhirnya sekarang dikasih jalan kayaknya gue harus semangat lagi nih karena masih ada emak gue kan satu-satunya gitu. Jadi tadinya lu memang udah punya cita-cita pengen ngangkat derajat orang tua, pengen ngebanggain orang tua. Iya kan. Tapi pas bokap lu meninggal, cita-citanya lu kubur. Iya. Kenapa? Karena gue ngerasa kayak udahlah nggak penting juga gitu. Sedih. Kok nggak penting? Apa ya? Oh, sedih. Aduh, iya jadi sedih. Di sini banyak yang nangis. Padahal gue nggak sebenarnya gue nggak pengen ngulik kesedihan, cuman tiba-tiba orang suka tiba-tiba nangis. Tapi nggak apa-apa kalau lu mau nangis aja. Maksudnya apa ya? Gitulah pokoknya. Lu kubur mimpi lu, sekarang baru tumbuh lagi karena kayaknya udah waktunya nih ya. Karena gue dulu udah ikut-ikut kayak syuting gitu. Oh, casting gitu ya? Udah kayak sampai di tahap yang udah dapet skrip. Gue main di OKB pernah di Trans 7. Itu sebelum stand up? Iya, Oh, itu gue udah kayak bintang tamu, ibaratnya gue udah tektokannya sama Bang Opi Kumis gitu-gitu yang udah punya nama lah. Pernah disutradarain sama siapa? Hanung Bramantyo, menurut gue udah Keren udah banget. bagus gitu. Tapi ternyata pas bokap gue meninggal kayak percuma semuanya gitu. Oh iya, kayak gue paham. Berarti lu mikirnya kayak buat apa semua ini kalau bokap nggak ada, bokap nggak ngenikmatin gitu ya? Karena tujuan gue kan emang mau bales ibaratnya jasa orang tua lah gitu. Tapi kan masih ada nyokap. Sekarang kan masih ada nyokap kan? Iya, tapi gue gak mikir itu pada saat itu. Karena nyokap gue juga langsung bilang, udahlah Ulfa berhenti aja gitu. Itu yang bikin gue di situ tuh kayak titik hancurnya gitu. Padahal gue lagi semangat-semangatnya tapi bokap gue udah gak ada gitu kan. Bokap gue udah gak ada, terus kita tuh secara ekonomi ya jatuh lah.
semenjak kepergian bokap. Pas bokap gue nggak ada, jadi kata nyokap gue, udahlah dikubur aja cita-citanya gitu. Yang realistis aja kerjaannya gitu. Kerjanya yang pasti aja. Kayak kantoran gitu yang. Karena dulu adek gue masih sekolah kan. Oh lu masih punya tanggung jawab. Mm-mm. Bang boleh tisu bang? Duh jadi nangis. Nggak apa-apa kalau mau nangis aja. Makasih. Tapi gue selalu respect sih sama orang-orang yang berjuang gitu. Dan mau nggak mau kan, lu akhirnya membakar lagi semangat lu kan, Iya. pas ada di stand up. Buat ngebales yang mimpi-mimpi kemarin yang nggak sengaja dikubur kan. Iya, makanya pas nyokap gue udah bilang, udahlah yang pasti-pasti aja kerjanya. Ya udah pas di situ gue mulai, udahlah nggak ada jalan kayaknya buat gue di Kerja sini. kantoran aja. Kerja kantoran, udah gitu. Ya itu salah satunya yang ngebuka jalan gue lagi ini stand up. Makanya sebisa mungkin gue bilang sama mama gue udah nggak mau kerja lagi, jangan paksa gue. Kayaknya gue mau ngebalikin itu cita-cita yang pernah gue kubur gitu dulu. Jadi sekarang kayak gue udah nemuin jalan gue gitu. Gue di sini ngerasa kayak happy gitu. Sementara gue kerja tuh kayak gue cuman kerja datang kayak cuman nunggu off-nya doang gitu. Kapan sih off? Kerja kayak sebenarnya udah nggak mau gitu, gimana sih? Nggak ada jiwanya lagi di. Udah nggak ada jiwanya lagi. Kayak ngerasa cuman kerja masuk nunggu libur udah istirahat gitu. Ya kan? Iya kayak gitu-gitu aja, padahal tetap aja. Akhirnya lu ngomong sama nyokapnya gimana? Ma doain ya, udah nggak mau kerja lagi. Tapi udah yakin di sini ada jalannya. Iya, bilang sih, Oma, kayaknya Ulfa udah ini, kan gue bahasanya Ulfa ya. Makanya Ulfa udah maksudnya mau terus di sini gitu. Apapun yang menghalangi Ulfa, kayaknya Ulfa tetap bakal maju gitu. Kayaknya Ulfa bakal terus ambisi banget gitulah ibaratnya di stand up ini. Karena gue juga bisa nunjukin gitu, bukan sekedar kayak gue latihan pulang. Tapi ada banyak piala yang lu bawa kan. Gitu. Ada hasilnya. Ada hasilnya gitu. Jadi nyokap gue di situ Support akhirnya. akhirnya support lagi gitu. Ya coba ya dulu mama nggak bilang berhenti gitu. Ya udahlah udah jalannya juga, udah berapa tahun juga akhirnya gue nikah punya anak kan. Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir lagi yang lihat ke belakang mungkin jalannya sekarang gitu. Kita kan nggak pernah tahu kan. Betul. Namanya kehidupan kapan gitu jalan yang Allah bakal kasih ke kita gitu. Gue ngerasa kayak sekarang ngerasa dimudahin aja gitu. Amin lah. Amin. Gue berharap panjang sih jalan lu. Amin ya Di Allah. stand up. Bahkan gak cuma stand up. Di industri kan besar. Banyak lah yang bisa lu gapai Amin. di situ. Entah lewat stand up, entah lu nanti jadi penulis, entah lu jadi pemain sinetron, pemain film. Main sinetron Indosiar ya cocok. Istri yang dianiaya gitu kan. Maya terpental ke got. Azab itu. Azab ya. Tapi emang lu tuh kayak punya gift tahu Oda. Lu tuh emang kalau udah nyeletuk aja lucu tahu. Iya katanya itu salah satunya tuh, kata anak-anak juga banyak yang bilang, udah celutukan lu emang lucu gitu. Iya. Bahkan Po Citra aja ngomong kayak gitu. Gue akuin sih dah. Gak usah kalau di lu stand gitu. up deh, kita lagi ngobrol-ngobrol aja lu kan suka nyeletuk Iya. ya. Dan itu lucu. Demen gue ngeliatnya. Menurut gue itu keseharian aja menurut gue. Emang Betawi suka begitu ya, Emang orang Betawi begitu. ya. Tapi yang punya celetukan lucu kan jarang. Maksudnya orang Betawi kan emang ngedumel aja udah lucu kan. Iya. Nah lu tuh ngedumel tapi punya celetukan. Iya. Makanya mungkin temen lu yang nyuruh, udah lu ikut aja lomba, ngomong aja lu mah udah lucu. Karena dia tahu keseharian lu nyeletuk aja lucu. Iya, karena kan teman gue yang MC itu gue berjuang banget kan sama dia waktu itu, casting apa segala macem. Terus dia nggak ngerasa ini anak emang bener nih si Oda ngomong keseharian emang kayak gini gua. Gitu. Berarti lu dulu casting lu kayak ngelenong gitu nggak? Enggak sih kalau Teater ngelenong. gitu. Teater sekolah iya, ngikut teater. Nah kan gue mikir kayaknya kalau di teater nih
banyak temennya gitu kan. Terus diajarin kayak acting juga, baca skrip, improvisasi, itu dari situ. Terus tampil, kayak seneng banget gitu tampil, terus orang tua gue yang nonton kayak happy banget gitu. Lu nemu kebahagiaannya di situ ya. Iya di situ, benar. Berarti sekarang lu bahagia banget kalau misalkan lu stand up terus yang datang orang tua lu, keluarga lu nonton lu Oh stand up. enggak, bahkan gue nggak boleh nonton sama gue. Kenapa? Katanya lu seneng hibur orang tua. Gue seneng, cuman kalau ada orang tua kayak gue beban gitu. Gak enak ya kalau nonton keluarga kita ya. Iya kayak kalau emak gue yang nonton tuh gimana gitu. Waktu itu kan lomba yang 2 jari tuh. Awalnya kan menang tuh diadu lagi kan yang juara satu tuh se-Jabotabek apa. Enggak senasional bahkan. Emak gue nonton. Ya ampun, gue kan nggak menang yang ngedrop banget, ngedon gitu, nama gue headliner, mana ngebom ibarat. Karena ditonton emak jadi deg-degan. Iya kayak wah gue nggak bisa nih, namanya juga baru kan, itu kan baru gabung komunitas seminggu. Oke. Baru kata pas pulang kata emak gue jadi dikoreksi, emak gue kan tukang ngoreksi kan. Lu tadi sih over lu tadi waktunya, kayak dia bisa aja kata gue. Mama di sono yang lomba kata gue. Tapi emak gue dulu almarhum juga gitu. Gitu ya. Kalau habis nonton gue di TV, terus gue misalkan kurang atau Iya. jelek, lu sih tadi gini-gini lu sholat gak sih lu, begitu kadang-kadang. Iya, kalau emak gue kan lebih ini kan ngomongnya bahasanya frontal gitu, ngasih taunya. Oh iya Betawi frontal ya. Wah lu udah gue ingetin padahal dari jauh, habis waktunya lu habis. Gue malah terus aja, ya kalaupun waktunya cukup juga gue tetap nggak bakal menang, LPM-nya kalah gitu. Emak gue nggak ngerti itunya gitu, kirainnya dia tuh karena over ya kalah gitu. Padahal ada penilaian lain yang dia belum tahu. Iya. Terus kata besok-besok mama jangan ikut deh gitu. Nanti Ulfa kalah lagi kalau ngikut gitu. Makanya kalau kejuaraan apa, yaudah deh gue doain aja dari rumah kata emak gue. Deket berarti sama nyokap lu ya. Deket banget. Lu berapa bersaudara sih? 5 sih. Wah banyak tapi deket. Deket sama nyokap. Lu anak pertama? Enggak, anak keempat. Oh hampir bungsu. Iya, bungsu gak jadi. Gue seumuran adek lu kali ya. Iya bener. Iya Mpo. Kalau gue bungsu gue. Oh bungsu. Tapi gue paling deket sama nyokap. Iya. Dia tuh kegirangan banget karena dari semua saudaranya, dari semua anak-anaknya kan pertama yang masuk TV kan gue. Jadi dia excited. Lu nih harus begini. Kalau gue tampil jelek tuh dia kayak, lu udah gue ajarin ini doa sebelum tampil gitu-gitu. Iya orang tua mah iya ya. Iya. Maksudnya bagus sih kadang nasihatnya, cuman kadang kayak nggak pas aja gitu kan. Kayak dia nggak tahu gimana kita sebelum tampil, groginya apa kan, nyiapin materinya. Yang dia lihat aja kan. dia lihat Kalau kita aja. kurang ya dikoreksi sebagai sudut pandang umum aja. Iya. Iya gue juga kadang kalau Ma ini lucu nggak? Kalau dia ketawa gue bawain. Karena Iya. dia sudut pandang orang umum. Jadi gue tahu patokannya lucu orang umum ada di dia gitu. Kadang materinya gitu kan. Jangan bawa materi itu mulu kan. Iya Gitu. bosen orang gitu kan. Cari dong yang lain gitu. Dia dipikir gampang kan, nyari keresahan. Emang gitu tahu Iya, mama ya. mama emang bener-bener. Tapi kita nih ya, kita kan udah jadi orang tua Iya. ya. Gue ngerasanya ya, gue nggak tahu orang lain sama apa enggak. Gue ngerasanya kalau anak kita sukses, orang tua tahu ngerasa lebih sukses. Kalau ada anak satu anak kita yang sukses, kita ngerasa lebih sukses daripada itu anak. Oh gitu. Iya, gue ngerasain sekarang kan udah jadi orang tua nih. Misalkan anak gue lomba, terus dia juara, gue yang lebih bangga daripada dia. Oh gitu. Mungkin itu juga yang dirasain emak-emak kita. Makanya tiap kita tampil dia koreksi karena sebenarnya apapun yang kita gapai dia tuh lebih bangga daripada kita tahu. Kalau gue belum ada dirasa itu sih, karena tapi gue bangganya tuh punya anak gue maksud yang pinter gitu. Yang pertama tuh cowok, terus pinter ngelukis juga. Gue sampai kaget banget, ini bakat dari mana ya kata gue. Dari lu lah seniman nurun.
Iya Kan katanya seni sih nggak harus cuma hiburan yang bisa dilakuin, tapi gambar juga seni. iya, padahal kan gue ngerasa paling anak dikasih handphone main apa sih, game ya kan. Ternyata enggak, dia bisa dari situ malah justru dia menemukan bakatnya gitu. Gue sampai takjub banget. Anak yang pertama tuh. Ya gue Ada sering lihat lukisan-lukisan, repost-repostan ya kan? story-story lu, gambar-gambarnya keren juga anak lu ya. 11 tahun bisa gambar kayak gitu ya. Iya, Itu otodidak tuh. otodidak. Nggak lu lesin, nggak lu Enggak, apa-apain. bahkan di lesin nggak mau karena dia menurut dia Buang-buang uang ya. enggak, kok aku diajarin dari dasar gitu. Aku kan udah bisa bikin mata, kenapa dia ajarin aku gini? Ya enggak, semua dari dasar dulu Kak, baru nanti ya tapi aku udah bisa, kenapa aku diajarin lagi? Udah susah debatnya. Karena tumbuhnya dari otodidak. Iya, jadi kata dia, ya udah bisa nggak kasih aku, maksudnya sendiri aja belajarnya dari YouTube apa dari itu. Terus bikin apa akun TikTok sendiri gitu. FYP kayaknya anak gua menghasilkan nih kayaknya nih gitu. Lu udah ngeliat ada duit-duit nih di sini. Kayaknya kalau Pundi-pundi rupiah. stand up gue nggak berhasil gitu. Minimal ada anak gue nih penerus. Bisa aja ya, mata-mata duit ya. Iya kan. Gue juga gitu ke anak gua. Iya. Dia nggak mau les nyanyi. Padahal bagus. Padahal suaranya bagus. Gue rasa dia tuh jadi nih. Kalau gua lesin bisa jadi nih. Tapi dia nggak usah les-lesin, malu gini-gini. Akhirnya gue beliin tuh alat karaoke di rumah. Jadi dia nyanyi belajar pakai itu. Soalnya otodidak juga. Baru mulai mau belajar gitar nih gue ajarin. Oh iya tuh, berarti emang di situ ya. Gue udah ngeliat kayaknya passion anak gue di sini nih, hobinya, kesukaannya, dan gue ngeliat ada bakat di situ. Jadi ya udah gue support aja deh daripada gue paksa-paksa les terus dia nggak nyaman. Udah, kita mah sebagai orang tua support aja kan. Iya. Ntar kalau udah menghasilkan ya udah, jangan lupa ya sama orang tua. Enggak ya, itu bercanda ya. Iya. Enggak ada lah orang tua yang minta timbal balik, enggak ada lah. Banyak. Kalau gue sih jangan ya. Gue sih enggak sih. Iya, tugas kita kan mensukseskan anak. Ntar kalau dia udah bisa hidup sendiri ya udah, berarti tugas kita selesai kan. Iya. Gue sih selalu apa ya? Selalu maksudnya apa ya? Kayak nggak mau anak tuh nanti gue inilah ibaratnya disetir gitu. Harus jadi ini, lu harus, kan ada tuh orang tua yang ngomong lu udah gue besarin gitu. Gue nggak suka sih kata-kata itu. Itu jelek banget ibaratnya. Sering denger lah. Iya. Lu udah gue gedein lu, udah gue kasih makan sampai segede gini, udah gue sekolahin gitu kan. Kayak seolah-olah minta timbal balik dari itu semua, balik itu tanggung jawab dia kan. Iya. Lah gedein lah, dikasih makan lah, disekolahin lah, emang itu tanggung jawab lu sebagai orang tua kan. Apa maksudnya diomongin itu ke anak gitu, supaya kita ngerasa hutang budi gitu. Padahal kan emang itu tanggung jawab lu, tugasnya anak ya berbakti. Iya benar, harusnya kayak gitu. Iya, cuman padahal nggak usah ada embel-embel lu gue gedein, gue sekolahin, gue kasih makan, tinggal bilang aja nah anak yang baik itu anak yang berbakti, udah cukup ya. Kita juga ngerti sebagai anak ya. Iya. Kita punya cara-cara sendiri untuk berbakti. Sebenarnya kan kayak itu kan kita belajar juga dari orang tua ya. Ada hal-hal yang memang kita oh iya bagus nih orang tua gue ngajarin gue kayak gini. Tapi di lain sisi kan kadang ada aja namanya orang tua sama anak kan ada salahnya. Ada seleknya juga kan. Ada kelirunya. Jadi gue di situ kayak ngerasa kayaknya gue harus menyiapkan hal pahitnya dulu nih, jangan langsung nanti anak gue gede udah gue besarin gue sekolahin misalnya tinggi gitu terus dia sukses, gue pengen nanti dia nyenengin gue nggak kayak gitu, malah gue justru mikirnya hal pahitnya dulu nih. Kalau misalnya nanti anak gue jadinya pas gede kan kita nggak tahu dia bakal kayak gimana kan, tapi gue sebagai anak cuman pengennya tuh kayak gue berbuat baik aja ke orang tua gue. Masa iya sih dari jadi anak yang baik anak gue nggak ngikut gitu. Oh jadi lu mencontohkan aja. Iya, gue pengen jadi anak yang baik, ntar kan anak gue lihat
masa sih anak gue ngelihat contohnya tapi nggak melakukan gitu ya. Iya, gue pengennya kayak gitu aja. Bahkan gue nggak mikir nanti udah gede dia bakal nyenengin gue, enggak sih. Malah justru gue hal pahitnya dulu aja gitu. Bakal ninggalin gue misalnya, nggak ngurusin gue. Itu gue nggak boleh kecewa yang sama hal-hal kayak gitu. Karena dia juga nanti bakal gede dan berumah tangga. Iya, Ya meninggalkan kita itu hal yang pasti. Bakal punya takdirnya sendiri ya kan, ibaratnya kayak gitu. Apalagi anak cowok kan. Iya. Anak cowok kan biasanya gue nggak tahu ini masih ada gak di zaman sekarang apa enggak. Biasanya kan orang tua terutama ibu kan ngerasa anak cowoknya tuh udah sama ibu aja gitu kan. Kayak udah tinggalnya sama ibu gitu, sama ibu, semua sama ibu. Jadi istrinya kayak nggak leluasa kan sama si suaminya, kayak apa-apa ibu, padahal dia boleh lo berumah tangga, boleh lo punya kehidupan sendiri. Iya, gue nggak mau tuh kayak gitu tuh. Kayak ngekang anak gue gitu, maksudnya apa? Padahal kan dia punya pemiliknya, ibaratnya kayak gitu. Gue juga nggak mau tuh jadi ibu yang kamu pilih istri kamu apa pilih ibu, nggak mau gue jadi kayak gitu. Kan ada tuh yang apa? Yang viral tuh ya kan? Belum jadi mantu aja gitu. Udah berani duduk di depan. Gak relate. Untung ibu nggak saya taruh di spion gitu kan, ibarat kayak kan iya nyebelin banget tau kalau ada yang kayak begitu tuh. Kenapa sih gitu, ada mertua yang jahat ibaratnya kayak gitu ya. Gue nggak mau kayak begitu. Pengennya tuh kalau misalnya nanti nih ya, gue udah kayak ngebayangin anak gue tiba-tiba cerita, "Ma, ini istri aku kayak gini-gini." Gue nggak mau denger dari sisi dia aja. Gue pengennya dua-duanya gue panggil gitu kan. Sini kita ngobrol terus datangin polisi juga. Nggak usah, nggak diselesain ntar gebuk-gebukan depan gue kan. Jangan pada berantem di sini. Enggak sih, maksudnya kayak gitu, gue pengennya kayak begitu. Iya. Sama anak perempuan gue juga gitu. Jangan bilang anak perempuan mah gak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga ke dapur gitu. Kan sekarang banyak ya kan lelaki-lelaki yang gak pekerjaan itu. Banyak perempuan yang kerja ya. Sekarang kan ibaratnya feminis banget kan. Hak-haknya bukan setara lagi. Udah di atas laki-laki. Kurang ajar emang ya laki-laki zaman sekarang kan. Kayak gue harus nyiapin itu ke anak gue gitu, bahwa kamu jangan bergantung sama suami kamu yang ya ampun tukang rebahan itu loh gitu. Kan kita nggak tahu ya jodohnya, kita kan berdoa, cuman kan semuanya kembali lagi yang punya takdir kan Allah ya kan. Tapi kan ngasih payung lah sebelum hujan kan. Iya. Sediain gitu Setidaknya lu bisa berpenghasilan sendiri biar tidak bergantung sama orang lain, apalagi suami yang kapan-kapan bisa diambil sama Allah atau diambil sama perempuan lain ya kan. Iya, bilang kan realistisnya. Jadi lu berdaya jadi perempuan gitu kan. Kalau bisa kamu belajar dari kehidupan mama ini gitu. Mau seorang diri kayak gitu-gitu ya. Enggak. Kalau gue ngomong ke anak gue gitu. Gue suka kayak gitu. Kalau laki gue kan kerjanya gitu kan, semaunya, ibarat semaunya dia. Gue tuh selalu nanya ke anak gue yang cowok gitu, dia udah punya pendapat sendiri gitu. Anak gue yang cewek juga karena cinta banget sama bapaknya, jadi kayak nggak bisa disentuh gitu. Belain bapaknya terus kamu ya. denger gak gitu. Oh gitu. Iya sih, anak perempuan mah deketnya sama bapak ya. Iya ya, di mana-mana ya. Iya. Anak gue doang enggak. Oh enggak ya. Dari kecil nggak ada bapaknya kan. Bapaknya udah diambil janda. Udah nggak tahu kemana. Tapi dia tuh mungkin ya, gue nggak pernah ngajarin apa-apa yang spesifik. Tapi dia tuh punya pemikiran sendiri memang udah dari kecil. Iya, lebih ke perasaan gak sih kalau perempuannya, anak perempuan? Mungkin perasaan, mungkin pengalaman apa yang dia jalanin. Jadi dia tuh kayak misalkan dia butuh apa-apa, ngelakuin sesuatu, dia usahain dulu tuh sendiri. Kalau nggak bisa baru minta tolong. Tapi selagi masih bisa dia lakuin sendiri. Kayak dia pernah jatuh mau ngambil mobil-mobilan truk dari atas lemari.
jatuh gedubrak, baru gue nanya kenapa nggak minta tolong. Terus dia ngomong waktu itu masih sekitar 5 tahun 6 tahun, kan aku masih bisa sendiri, aku pikir bisa, ternyata enggak, malah jatuh kan. Besok-besok minta tolong ya kalau mau ada apa-apa. Enggak kalau masih bisa sendiri mau dikerjain sendiri. Kalau udah mentok banget baru minta tolong dia. Tapi gue nggak, ininya lebih khawatirnya kalau anak gue itu lebih tertutup gitu. Yang cewek Yang cewek tuh sering-sering ngobrol aja. iya, maksudnya sering dia cerita gitu soal temennya apanya. Cuman terkadang gue tuh namanya seorang ibu kayak ada feeling tertentu ya kalau dia misalnya pulang sekolah tuh tiba-tiba bad mood, diem. Terus gue selalu nanya, kenapa dek gitu. Terus misalnya aku nggak ditemenin teman aku misalnya gitu. Kan sedih juga ya dia cerita. Kulik tuh. Wah, kok dia nggak cerita ya hal-hal yang kayak gini gitu. Dia ceritanya hal-hal yang happy aja. Gue nggak mau kayak gitu sebenarnya. Tapi kayak lebih tertutup, kayak susah juga. Jadi gue sering-sering ini tuh sekarang tuh. Deep talk nggak sama anak kalau mau tidur? Kalau mau tidur, karena dia tidurnya ini ya terlalu pelor, jadi dia tuh anak gue nempel aja tidur gitu. Oh, jadi nggak sempat ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Kayak koala anak tidur gampang banget. Jadi orang lagi ngobrol aja sempet-sempetan lo ngobrol tiba-tiba kok diem tidur. Bagus lah nggak begadang berarti. Iya, alhamdulillah yang cewek tuh itu on time gitu. Bangun pagi Pagi kan. tidurnya cepet gitu. Awal-awal anak gue kayak gitu. Mungkin karena gue sering kerja jarang di rumah, terus nggak ada temen yang buat dia ngobrol. Jadi dia tertutup. Nah gue belajar tuh akhir-akhir itu. Selama dia tertutup tuh gue kan nontonin kayak Dokter Aisyah Dahlan gitu-gitu, parenting anak perempuan, cara bikin anak perempuan nyaman tuh gue belajar tuh. Terus akhirnya gue mulai membuka diri ke dia, kayak sebelum tidur gue tanya, tadi ngapain aja di sekolah, atau enggak happy enggak, tadi belajar apa aja, gurunya nyebelin enggak, gurunya nyenengin enggak. Gue sering tanya gitu. Akhirnya kadang gue kagak tanya, dia nyerocos sendiri. Sekarang nih Gue seneng banget kalau kayak gitu tuh. sekarang udah mulai, Bun tahu nggak tadi temen aku di sekolah, wow excited tuh, udah mulai excited. Gue jadi ngerasa nih, gue tuh ngerasa oh dia udah mulai nyaman nih cerita sama gue, biar dia nggak cerita ke yang lain-lain. Biasa kan anak yang kurang figur bapak kan ngeri, Iya benar. nggak ada sosok bapaknya, terus tiba-tiba dia nyaman sama cowok, terus dia kebablasan cerita sama cowok terus nyaman. Gue kan takut ya, gue berusaha gimana gue jadi temen nyaman buat dia karena nggak ada figur bapaknya nih anak nih. Jadi sekarang dia kalau setiap excited sama gue excited banget, kayak iya terus gimana, terus kamu bilangnya gimana, ya udah aku gini-gini tuh, besoknya gitu lagi sebelum tidur. Oh kalau gue pulang sekolah tuh biasa Bawa cerita banyak kan. Terus ceritanya di motor kan buat jemput kan kayak bawa angin gitu. Cerita apa deh. Dia males mama nggak dengerin aku ngomong. Nggak, anginnya gede. Lagi gue suka males tuh anak gue emang yang cewek tuh lebih pendiam kan. Jadi kalau gue tuh datang nih jemput dia, halo cantik sayang aku, gimana sekolahnya tadi nak? Gurunya tadi ngomong apa aja, kamu belajar apa? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya deh. Sekolah berapa jam ini, dia cuma hasilnya nggak tahu doang. Gak apa-apa, besoknya tanya lagi. Iya kayak tanya gitu lagi. Sampai lama-lama di titik dia nyaman tuh cerita malu. Tapi kalau yang cowok emang lebih terbuka sih, dia apapun diceritain, kayak temennya jatuh aja ceritain. Iya cowok ya selalu kayak gitu. Layangan putus diceritain, layangan hilang, temennya kegebok. Gue sering banget denger cerita dari anak cowok. Pulang-pulang, Bun tadi temen aku jatuh ke got gitu. Excited tuh anak cowok tuh. Terus iya, terus pada ketawa, terus nggak ada yang nolongin. Ditolongin sih tapi ketawa dulu gitu. Tapi senangnya anak perempuan tuh justru kalau kita sedih dia kayak lebih peka ya. Iya. Dia nggak suka nanya, mama kenapa, mama jangan sedih kan ada aku gitu. Kamunya diem aja kata gue. Ada kamu tapi kamu diem aja gitu. Makanya gue jarang tuh nunjukin sisi rapuh depan anak perempuan, karena gue tahu dia bakal lebih rapuh dari Iya bener.
dia pasti ini banget ya, nanyain senengnya kayak gitu ya. Tapi lu kan termasuk yang udah dikenal ya kayak Amin. dari yang Suca itu. Amin. Terus seneng gak sih kalau lu itu Kak, kalau di jalan gitu ada yang kenal gitu? Temennya kan kenal, emak-emak temennya di sekolah kenal. Iya. Waktu gua ngambil rapot kan pada tahu, terus Iya. bunda kayak gitu, ntar pulangnya cerita gitu, temen aku ada yang kenal sama bunda, katanya minta fallback gitu. Terus oh iya, aduh bunda nggak tahu, gitu-gitu aja. Sama gue juga tahu ngonten-ngonten ada orang tua yang ini yang suka konten itu ya katanya. Iya. Yang jelek itu. Asal sih. Kenapa yang jeleknya sih Bu gitu. Gak apa-apa tetap senyum. Iya Bu, sering konten gitu-gitu. Mama kontennya ditonton loh sama teman-teman aku. Seneng sih cerita kayak gitu ya. Gue yang paling gue suka semenjak jadi ibu dan bapak, kan gue ibu dan bapak ya, itu ketika dia cerita ke temen-temennya tentang gue. Jadi pernah ada video gue FYP, terus dia kasih tahu ke temen-temennya, ini bunda aku loh, ini bunda aku loh. Terus gue ngerasa dia bangga ya punya gue gitu, gue ngerasa kayak gitu. Iya, sama gue juga kayak mikir kayak gitu jadinya. Mama temen aku pada kenal mama loh gitu. Ini kan anak gue namanya Aska sama Adeva. Kadang tuh suka di DM, ini mamanya Aska ya gitu. Ini mamanya Adeva misal gitu. Iya bun gitu. Ya ampun lucu banget sih gitu. Padahal kalau ke sekolah kayaknya diem banget orangnya gitu. Iya, sering Belum, gitu ya. Ibu karena gak bayar saya Bu. Saya kalau bayar lucu banget saya. Sosokan banget. Akhirnya gue punya jawaban baru kalau ditanya begitu. Kalau selama ini gue bingung jawabnya apa. Soalnya banyak kan yang kayak gitu ya. Ih aslinya pendiam ya, aslinya pendiam. Karena kita kagak kenal ya. Masa kita mau so asik sama orang yang kita kagak kenal ya. Padahal kan pendiam ya karena kita kagak kenal aja. Kalau ketemu mah gacor gitu ya. Iya. Kalau kenal mah gacor ya. Iya. Sekarang gue punya jawaban itu. Tadi gue minta ya jawabannya. Ibu gak bayar saya aja. Kalau dibayar mah lucu banget saya ini. Ya lucu banget saya Bu. Beat saya mah Bu. Vario gitu. Gue juga seneng tuh kemarin tuh belum lama ini. Gue kan ke KFC kan. Terus orangnya kayak ngelayanin gue, ngeliatin gue. Terus ini kenapa sih kata gue, apa salah ngasih ayam nih dia kata gue gitu. Ternyata orang KFC-nya ngomongin, kakak komika ya ngomong gitu. Oh iya, kok tahu kakak komunitas juga, gue bilang gitu kan sama kasirnya cewek. Oh bukan, aku nonton kakak di Pesta Pora. Ya Allah ternyata ada yang kenal gue. Dalam hati gue, oh iya sih memang gue agak beda sih, beda sendiri. Maksudnya emang komika jelek aja gitu kayak di Tapi kenapa sih lu suka ngejelek-jelekin diri sendiri kalau stand up sih? Setiap perkenalan langsung deh lu jelekin diri sendiri. Kenalin ya gue ini, kenalin ya gue ini, langsung menjelekin diri, kenapa sih? Ya karena itu awalnya kan memang dari komentar-komentar di konten gue kan gitu. Ngetekin Imam Darto nih ajak nih adenya gitu. Jadinya gue nggak sengaja kayak baru pertama kenalin ya gue Oki Rengga lah, Imam Darto lah yang sobat-sobat bolong itu. Bener tau. Tapi kayak itulah titik damai ya. Iya, titik damai udah. dimana kita udah nggak sakit hati lagi dikatain orang ya. Gue tuh udah yang orang ngatain gue tuh udah yang gue tambahin justru kayak gitu. Misal jelek lu. Misalnya gue, iya lu muka lu kayak ini jalanan Lampung gitu. Udah lu gue liat muka lu kayak jalanan Lampungnya. Lu tambahin. Kata gue jauh-jauh amat sih kan ada Pamulang kata gue. Paling gue gitu jawab. Paling gue tambahin ntar yang apa tuh ngebully gue jadi ikut ketawa. Anjir gue ngomong begini malah ditambahin gitu. Tapi gue pernah denger apa ya, pepatah apa kalimat gitu, kita ngerendahin diri sampai orang-orang udah nggak bisa rendahin kita lagi. Iya, ya ada kan? tuh. Ada iya. kan kalimat kayak gitu. Sering banget sih diucapin sama Rizky Bilar. Kan itu ini kan kata-katanya Ali bin Abi Thalib kan. Oh iya. Iya. Cuplikan-cuplikan kata. Iya. Maksudnya ya mendingan kayak gitu sih kalau kata gua. Iya. Berdamai dengan diri sendiri tuh ternyata
emang baik gitu. Untuk psikologis kita juga. Iya, jadi nggak ada yang, gue kasihan sih sama orang-orang yang misalnya yang belum berdamai, kan banyak tuh yang sampai kayak bunuh diri gitu kan. Untung gue nggak di tahap itu gitu. Malah justru gue malah mau buktiin, biarin aja orang ngetawain gue. Yang penting gue lucu gitu. Kalau gue Yang dari penting dulu gue kayak dapet gitu. duit dari dia ketawa. Kalau dia nggak ketawa gue yang pusing. Iya. Takutnya ini ketelan kagaknya duitnya, kadang gitu anjir. Kalau kita nih habis perform dibayar terus orang nggak ketawa, kayak ngerasa bersalah ya. Iya benar. Mendingan lu ketawa-tawa dah, nggak apa-apa, gue seneng gitu. Iya, sekarang tuh malahan justru kalau diketawain orang, wah nilai tambah ya kan. Kalau buat ini kan stand up. Gue juga udah berdamai sama itu sampai sekarang. Kalau orang ada yang ngebully gue bully, lebih bully lagi diri gue. Seru Iya kan? ternyata ya kan? Iya kan? Iya, kayak waktu itu gue pernah dia ngomongin, dasar lu janda gonta-ganti suami mulu. Lah lu mau nggak? Gue gitu-gituin aja. Lu mau yang ketujuh ya? Nanti dah 12 gitu. Bercandain lagi aja. Ya udah, mau digimanain lagi? Gue mau marah-marah. Capek sendiri. Iya. Makanya kan itu setiap apa yang gue alamin tuh biasanya gue jadiin materi tuh. Justru lebih relate. Nanti tinggal gue tambah-tambahin aja setupnya. Bong-bong dikit gak apa-apa lah. Tapi emang kan biasanya keresahan kita dari orang-orang kayak gitu kan. Mm-mm. Banyak materi kita. Kalau orang-orang banyak yang ngebully, gue makin banyak materi gue. Kadang kan ada juga sih yang ngomong, udah mah enak, lu udah lucu banget gitu. Lu mau nggak jadi gue jelek? Kata gue gitu. Enggak. Langsung nggak mau loh. Paling lu 2 tahun jadi gue bunuh diri kan. Gokil ya, lu udah seberdamai itu ya. Iya, gue tuh udah yang bodo amat lah. Udah gak ada rasa sakit hati lagi ya, diapain juga ya. Dulu tuh gue kalau diliatin, dikatain, gue sempet nangis tuh dulu. Gue inget banget kalau pulang sekolah gitu. Oh, waktu zaman sekolah. Bahkan gue kayak marah aja sama diri gue, lebih ke Tuhan sih. Kenapa marah ke Maksud Tuhan? ke Allah gitu. Kayak gue ngelihat kok teman-teman gue kayaknya hidupnya enak ya, misalnya punya muka mulus cantik gitu kan, kayaknya ngeliatnya kayaknya hidupnya enak-enak aja gitu. Sedangkan gue dulu ya Allah segala dibully apa nangis, sampai gue ngejar awan loh. Ngapain ngejar awan? Ih, sangka gue deket gitu kan, lu suka ngeliat gak kayak awan deket sama kita, kayak kita ngerasa ngejar bisa gitu. Iya, ngejar awan buat apa tapi? Iya, kayak gue ngerasa pengen gue ketemu Tuhan aja gitu. Gue pengen nanya kok. Lu ngerasa Tuhan ada di balik awan itu? Heeh. Peter Pan yang di balik awan. Bener juga ya. Bener, gue sampai dulu kalau gue ngelihat gue dulu, gue justru bersyukur hari ini sih. Pertanyaan gue dulu ke Allah tuh ternyata berkahnya tuh sekarang Terjawab hari. Terjawab ya. Kalau lu nggak dititipin yang seperti lu bilang, kenapa aku nggak semulus orang lain? Tapi kalau lu nggak dititipin kayak gitu, belum tentu lu bisa selucu sekarang udah. Iya kan? Iya. Makanya kalau ngelihat sekarang kayak artis-artis, influencer gitu kan udah cantik sempurna, terus diselingkuhin tuh gue cuma nyengir dong. Ternyata cantik juga diselingkuhin gitu. Anjir. Jahat banget. Lebih nggak support woman sih lu. Iya, lebih kayak ngetain. Astagfirullahaladzim. Ternyata hidup lu nggak sesempurna itu. Astagfirullahaladzim. Padahal gue ngeliatnya kayak udah sempurna banget. Kayak jahat banget ya. Cuman balik lagi, malah justru tuh gue kayak pengen gitu ngedatengin orang-orang. Maksudnya gue pengen orang-orang yang kayak ngerasa dirinya sekarang lagi sendiri, entah kenapa gue ikut ngerasain gitu. Kadang pengen ikut ngobrol gitu, ngerti gak sih? Dan lu datengin. Pengen ayo berbagi gitu, berbagi cerita. Kayak ngedenger orang bunuh diri gitu karena bulian, itu gue sebenarnya sakit banget itu gue ngelihat kayak gitu berita-berita tuh. Iya. Gue juga bersyukur salah satunya mama gue orang Batak yang didikannya VOC.
Jadi gue nggak mempan sama bullying. Gue kalau dibully gue bully lagi tuh orang karena didikan emak gue nggak bisa ditindas orang Batak kan. Jadi gue bersyukur di situ kayak gue nggak mungkin nyerah karena dibully orang karena gue tahu didikan emak gue nggak kayak gitu. Kalau ada yang bully ya dibully balik lah. Emang dia sempurna kan emak gue kan kalau gue pulang nangis selalu marah. Kenapa pulang nangis? Kok bukan anakku kayak gitu. Kayak nggak pernah gue nggak ada sejarahnya gue pulang nangis gitu. Lu kalau dibully jangan pulang nangis, lawan, bales gitu. Jadi gue nggak pernah ngerasa bulian orang tuh nyakitin sih nyakitin, tapi gue nggak pernah nyerah sama bulian orang. Itulah yang gue syukuri. Ternyata didikan orang galak yang kadang gue nangisnya sama emak gue bukan karena bulian orang. Ternyata itu yang bikin gue jadi kuat mentalnya. Oh, justru kalau gue dulunya tuh nggak kayak gitu. Gue setiap dibully gitu ya Sedih ya. gue pulang langsung kayak nyalahin diri sendiri, ngomong nangis sendiri. Gue cerita sama mama gue gitu kan. Ya gimana ya, orang tua bisa apa? Masa mau paling apa sih ngomong, udahlah sabar aja lah gitu. Pasrah ya. Yang penting kita gue tetap ngingetnya tuh sama omongan emak gue tuh, mau orang kayak gimana pun yang penting kita nggak kayak dia gitu, tetap aja berbuat baik gitu. Nanti kebaikannya tetap datangnya buat kita kok, bukan buat orang gitu. Itu yang gue pegang. Jadi orang mau jahat sama gue tuh gue cuman ya lu masih jadi orang jahat, gue dong orang baik gitu. Ngomong sendiri. Iya. Padahal kan pendapat orang belum tentu kita baik kan. Iya, tapi nggak apa-apa, namanya orang tua punya cara yang beda-beda buat ngedidik anak. Kalau gue ya, gue ke anak gue kayak gitu juga, kayak emak gue. Kalau misalkan dia, kamu jangan pernah jadi pembuli, tapi kalau kamu dibully lawan. Kalau gue ngingetin anak gue selalu kayak gitu, karena gue nggak mau anak gue jadi orang yang dibully nangis terus nanti kepikiran bunuh diri. Gue nggak mau. Iya. Gue pengen mental dia baja, pengen punya mental yang kuat, karena gue nggak selamanya hidup. Iya benar juga. Yang bisa gue tanemin ke diri dia mental. Iya benar juga ya. Karena gue nggak bisa nyuruh dia udah sabar aja, sabar. Karena gue bukan orang yang sabar. Mungkin emak lu nyuruh lu udah sabar aja karena dia orang yang sabar, jadi dia bisa menerima. Kalau gue kan orangnya nggak bisa nerima. Gak bisa nerima. Kalau gue ngasih tahu anak gue sabar, gue nya nggak sabaran, kayak nggak masuk gitu. Kayak gue nggak bisa nyontohin, cuma ngomong doang. Sabar ya nak, guanya aja nggak sabaran. Gue kalau dibully mah gue gitu, kayak gue lawan lagi, gue bully balik. Makanya gue ke anak nyontohin yang gue lakuin aja. Gue orangnya nggak sabaran, tapi gue kasih tahu kenapa begini. Kalau dia mulai duluan, jangan pernah lu mulai duluan sama orang. Apalagi mukul, jangan pernah lu pukul orang. Mau cowok mau cewek, gue selalu ingetin kayak gitu anak-anak. Apalagi anak-anak zaman sekarang, yang viral-viral video dibully, dipukulin. Lu lihat gak sih masih pada seragam SMP? Ngeliatnya kayaknya kalau anak kita kayak gitu gimana ya. Iya. Tapi gue selalu ngomong ke anak gue, udahlah berbuat baik aja. Maksudnya yang penting tuh adab sih menurut gue. Jadi lu mau pinter seapapun kalau gak ada adabnya. Kalau lu jahat, kadang kan suka dicubit sakit gak kak? Gue suka nanya gitu. Sakit mah, iya makanya kamu jangan ngelakuin itu ke orang ya gitu. Nah itu pasti sakit banget balasan ke kita kan. Walaupun kita pasti gak sadar. Abis misalnya nyubit orang gitu, kita pasti gak sadar sama kesalahan kita kan. Terus ketika kita dicubit lagi, dicubit balik juga kita marah banget gitu. Padahal kalau kita balik tuh kayak sadar diri gitu. Oh kemarin gue abis nyubit si ini nih gitu. Pantes gue sekarang dicubit, udahlah gue terima gitu. Karena gue bilang ke anak gue udah di sekolah mah udah biasa aja lah kata gue gitu. Nanti mah yang bisa nunjukin tuh maksudnya prestasi nanti pas lu dewasa kan. Baru mau milih jalan apa gitu kan lebih enak. Tapi didikan dari sekarang kan tuh ngomongnya harus begitu. Kalau gue ya. Keren sih. Iya. Tapi anak lu nurut-nurut sama lu ya?
Alhamdulillah nurut. Masya Kan makanya ada apa tuh materi gue yang gue tuh marahin anak gue tuh gak usah susah-susah gitu. Jadi cukup gue pelototin sambil dengerin musik Pengabdi Setan. Tuh anak gue langsung gak berani nakal tuh. Yang bener gue tuh kayak melotot aja, anak gue udah ngerti. Gue diem aja. Kayak dia main handphone terus gue cuman ngingetin kayak udah jam berapa ya kayak gitu. Main handphone sampai jam berapa kita ya gitu. sarkas Baru langsung anak gue, iya langsung ditaruh. Iya mah aku tidur. Kayak enak gitu ya punya tampang saraf kayak bersyukur gitu. Sekarang tuh gue bersyukur pas punya anak tuh. Kalau gue enggak, masih kadang-kadang masih ntar ya bun gitu. Oh kalau anak gue alhamdulillah sih nurut sih. Tapi kalau gue udah jadi Liodra, baru udah nada tinggi, Oh, baru gitu. tuh ditaruh handphone. Oh iya. Misalkan gue udah jam berapa nih kayak lu ya, udah jam berapa nih ya, besok sekolah jam berapa, belum tuh, belum. Udah jam berapa nih ya, baru ditaruh. Kayak gitu, jadi standar dia ke gue tuh nada tinggi, baru berarti gue udah marah tuh. Soalnya gue lebih kayak ke hukum kalau ke anak gue. Daripada Gimana? yang harus gue marah-marahin ya kan. Kayak hukum tuh misalnya dia mainin sabun. Kadang kan lu bukan orang kaya gitu. Satu sabun langsung bakal di ember gitu, mandi semua. Dihabisin baru beli, lu bayangin. Sabun cair. Terus udah gitu, ini siapa sabun? Ayo ngaku. Coba siapa yang berani ngomong duluan kata gue. Nanti dia ngomong, iya itu tadi aku mainin sabun. Mulai hari ini sampai 2 tahun gitu gue ke depan, sampai kamu sanggup beli sabun, kamu mandi gak pakai sabun. Akhirnya dia ngumpulin uang, beli sabun di Alfa. Agak kejam juga ya lu ya. Iya gue kayak gitu. Jadi dia gak ngelakuin lagi. Jadi karena dia nggak buang-buang. Karena kalau lu marah sekali, pukul sekali, dia udah tahu kayak, oh nanti juga dipukul, udahlah emak gue. Besokannya lagi lupa, ngelakuin lagi kayak gitu. Iya betul. Mm-mm. Bagus Mm-mm. caranya. Gue kayak gitu. Gue juga nggak berani mukul sih. Mm-mm. Kamu misalnya kayak berantakin buku, kamu udah nggak mau belajar gitu, biar nanti buku-bukunya mama taruh tempat sampah ya gitu. Karena kan kamu udah nggak mau belajar, terus jangan mah, iya maafin aku besok nggak berantakin buku lagi gitu. Gue lebih kayak gitu. Keren juga ya. Tapi nurut juga anaknya. Iya, nah udah gue ancam juga kalau itu mau mama kirim ke Israel. Kejam banget, kejam banget. Gue terakhir ngancem apa ya? Gue jarang mukul. Tapi gue nggak ngancem yang paling cuman kayak gini. Kamu mau hidup sama aku nggak sih? Kamu mau nurut nggak sama aku? Kalau nggak mau sama aku, kamu ikut bapak kamu aja ya, gitu. Baru tuh nggak mau, aku mau sama bunda aja ya. Nanti aku jadi anak yang rajin, aku jadi anak yang baik, baru gitu. Gue ngancemnya itu. Kalau kamu nggak mau nurut sama aku, kamu jangan ikut aku ya, ikut bapakmu aja. Gue ngancemnya udah itu senjata andalan. Kalau udah kagak bisa lagi ditoleransi, itu yang gue keluarin. Baru pada nurut kan. Begitu ya. Gue juga kadang suka gitu tuh. Jadi kalau nakal kamu mama paketin ke kampung. Paketin, mama bolongin sedikit buat udara kamu. Langsung mama mama ini marah apa ngelucu sih, kadang suka gitu. Besar ya harapan lo ya, anak-anak juga ya. Iya. Tapi sekarang sih lebih kayak nanemin itu aja yang gue bilang. Kayak akhlak lah. Gue gak mau denger cerita dia jadi orang yang nyakitin gitu. Karena kan kalau nyakitin tuh kayak gimana ya. Gue ngerasa setiap orang kan diri masing-masing kayak punya Tuhan gitu. Ngeri aja kalau dia ngadu ke Tuhannya kan, kita bisa apa gitu. Apalagi doa yang paling dikabulin doa orang yang dizolimi ya. Ya itu gue ngindarin kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Berarti ngomongnya gimana? Jangan nyakitin orang ya. Ya Jangan itu, pernah nyakitin orang. dengan hal-hal kayak gitu. Kayak kakaknya kadang mukul adenya.
suka ngasih tahu aja, kok dipukul lagi sakit nggak sih gitu, suka nanya balik kayak gitu, makanya dia biar ngerasain gitu. Jadi sebelum dia bertindak, gue pengennya dia punya pemikiran, oh iya nanti kok gue dibalas gimana. Nah punya kayak gitu. Itu namanya kan kesadaran diri ya. Jarang orang. Berarti lu orang tua yang aware lah ya. Kalau misalkan nih anak lu besar, terus tiba-tiba ketahuan ngerokok atau apa di sekolah terus digampar gurunya, apa yang lu lakuin? Oh Lu marah sama gurunya? Saya aja nggak pernah mukul anak saya gitu. ya pasti nanya dulu lah, maksudnya udah pasti itu kesalahannya kan. Paling gue bawa gurunya sih ke tempat pemotongan ayam. Buat apa? Cabutin nih bulunya. Hukuman buat gurunya. Jadi gurunya yang dihukum sama lu. Iya. Ya gue aja deh yang maju. Kayak bukan lettingan lu gitu. Berarti lu tipe-tipe yang kalau anak lu salah lu tetap nggak rela ya kalau anak lu dihukum sama orang ya? Kalau sejauh ini emak gue kan suka gitu kan, ngasih tahu ini nih anak lu kayak gini-gini. Gue terima ternyata. Tapi kan takutnya nanti kan kalau sekarang kan yang berita viral itu kan langsung orang tuanya ngelabrak gitu kan ke gurunya. Lapor polisi lah ibaratnya kan gitu. Gue sih tetap ngasih tahu ini maksudnya ke anak gue, tapi tetap juga ngomong ke gurunya gitu. Jangan dipukul gitu. Iya, tetap namanya seorang guru sih kalau gue bilang kan tetap kekerasan itu nggak diperbolehkan dalam bentuk apa tuh lo, kayak apa ya, nggak di apa sih kalau bahasanya tuh nggak ditoleran gitu. Oh, toleransi. Tetap aja menurut gue itu kekerasan kan. Kan maksudnya dia pasti punya Cara lain. SOP gitu kan setiap kayak pekerjaan apa, tapi yang udah masuk itu kan masuknya tetap ke kekerasan kan. Tapi nggak langsung lapor polisi sih, setidaknya ya gue ngomong. Ngobrol dulu semuanya. Sama anaknya ngobrol, sama gurunya ngobrol. Iya. Cari jalan keluarnya bareng-bareng ya. Nggak langsung polisi-polisi. Enggak sih, kalau gue enggak ya. Tapi lu tipenya yang manjain anak nggak? Selama gue ada iya. Kayak gue ngerasanya oh iya dulu juga bokap gue ke gue gitu. Selama bokap gue ada, ya udah lu minta apa aja gitu. Karena kan kalau nggak ada pasti orang tua juga sabar ya nak. Nanti kalau bapak ada, bapak beliin misalnya gitu. Tapi kan ketika ada memang dia bener gitu ngebuktiin gitu. Gue lebih senengnya tuh kayak nyenengin anak gue tuh kayak pergi kemana gitu. Ke mall apa ke Ancol gitu. Senengnya itu quality time yang kayak gitu. Karena gue ngerasain waktu kecil itu ternyata memori gue diajak berenang sama bokap gue diajak ke Dufan, kayak gue inget gitu. Bokap gue ternyata ini ya tujuannya maksudnya nyenengin anak gue, nanti kalau udah punya anak gue bakal kayak gini gitu. Gue terapin itu ke anak gue, walaupun banyak mungkin orang tua yang yang penting mah anak bisa makan. Kalau gue nggak kayak gitu sih. Jadi kalau ada rezeki lu sempetin jalan-jalan. Jalan-jalan kemana, terus kakak mau apa, adek mau apa gitu. Karena kalau kita nggak ada tuh sakit banget tahu. Anak minta sesuatu tuh nggak bisa kita beliin tuh kayak ya Allah. Kayak ngerasa gagal ya jadi orang tua ya. Gue ngerasanya ya Allah kasihan amat sih anak gue, pengen banget ini padahal gitu. Makanya ketika ada ya udah. Gampang dong minta sama lu. Kalau lu lagi banyak duit gampang dong mintanya ya. Iya. Anak lu gampang mintanya. Mah pengen beli ini, pengen beli iPhone 17 misalnya. Kalau lu ada duit lu langsung beliin. Iya. Tapi dengan anak yang senurut itu ya jadi kita kagak ada batasan sih. Kalau anaknya nurut ya seneng kita yang ngebahagiain ya. Dan kebetulan anak gue nggak kayak gitu.
kudu ditawarin gitu. Gue tuh nggak pernah maunya minta. pengennya misalnya, mama aku pengen ini gitu. Iya iya deh nanti ya kalau mama ada rezeki sekali, udah sekali, nggak yang terus gitu ngomong. Kan ada tuh yang sampai budek akhirnya dikasih gitu dengan kayak kitanya jadi nggak ikhlas gitu. Nanti ya itu bahasanya gue selalu kayak gitu, nanti deh kalau mama ada. Makanya kalau gue mau lomba, doain ya deh ya, ntar menang, ntar kita kesini gitu. Ntar didoain mah gitu. Semoga mama juara gitu, anak gue tuh suka kayak gitu. Ntar pulangnya dari hasil juaranya baru tuh diajakin jalan-jalan. Kan termaksud mahal juga tuh anak gue yang ngelukis itu, ternyata mahal juga sih peralatannya. Kayak satu pensil 50.000 kan, kalau kita yang masih penghasilan di bawah UMR lah ibu-ibu lumayan lah ya, 50.000 bisa nasi padang tuh. Kalau gue nggak pernah pikiran kayak gitu, jadi selama ada ya beli, karena kalau lagi nggak ada itu sakit banget kalau gue ya. Tapi kalau itu beli untuk kemajuan dia juga, Iya bahkan nggak ada juga kita usahain ada-adain. iya Ya nggak sih? bener. Kalau dia hobi ngelukis, punya bakat ngelukis. Kadang kita nggak ada, kita ada-adain buat dia beli pensil kan. Kadang anak gue suka ini lagi main COD aja, tapi iya tapi dia suka ngumpulin uang. Itu loh yang bikin gue kayaknya dia ngerasa gue nggak mampu kayaknya. Jadi dia kayak ngumpulin Enggak tahu, sendiri. bukan ngerasa kita nggak mampu, dia tuh nggak mau Nyusahin kali ya. Iya. Sama anak gue yang perempuan juga gitu. Dia kalau beli apa-apa COD berapa kak? Pakai uang bunda dulu nanti diganti. Diganti? Hah diganti? Kok diganti sih sama nyokap Iya. lu Ki? Kok diganti sih? Ternyata dia emang udah nabung. Iya anak gue juga gitu. Mama nanti bayarin COD ya gitu. Aku punya uang sih ma gitu. Nanti mama tambahin. Emang berapa kak itu pensilnya? 60.000 misalnya. Kakak punya uang berapa? 10.000, mama 50 ya. Lebih gede mama. Ya lumayan lah dia, maksudnya ada usaha, dia pengen sesuatu itu gitu. Itu yang gede sih, yang cowok. Makanya gue, ini emang anak cowok gini ya, semandiri ini gini. Kalau cewek kan enggak, kalau anak gue yang cewek kayak perbedaannya jauh banget. Udah gitu sakit lagi kalau nggak diturutin. Ayo loh. Siapa yang cewek? Yang cewek kadang minta apa gitu ya, minta ya nanti ya dia ini sakit. Gue juga inget-inget dia minta apa kemarin ya. Langsung dia, ayo yuk dibawa ke ini sembuh, dibawa ke Naiso. Emang mau belanja nih anak. Sakitnya pikiran anak kecil. Udah overthinking ya? Iya makanya sedih kalau sampai kayak gitu. Kok nggak diturutin ya? Makanya kita harus sukses. Amin. Buat anak-anak kita. Sukses selalu nanti. Amin ya Allah. Lu juga kak. Udah ada jalan lu, tinggal lu serius apa enggak di situ. Serius banget gua. Bahkan kayaknya apapun yang jadi penghalang gua, kayaknya gua bakal tetap maju sih. Dulu gue inget banget waktu pertama kali masuk Suca, gue di WhatsApp sama Marcel Marcel Widianto yang Jakut. Karena gue kan rada-rada takut karena gue nggak punya materi. Gue baru gabung komunitas berapa bulan, tiba-tiba pas Suca kan gue kayak takut gue bisa panjang apa enggak di sini, dan keluar dari situ gue bisa jadi apa gue nggak tahu. Mana gue udah nggak ada kerjaan. Dia WhatsApp gue, lu percaya nggak stand up bisa ngerubah hidup? Terus gue jawabnya masih mikir. Terus dia balas lagi, kalau lu percaya semua akan jadi nyata. Kuncinya tuh cuma yakin, kata dia gitu. Terus gue ngeliat dia juga kan, perjuangan dia dari penonton bayaran. Terus Suca kan dia juga cuma berapa 15 besar, tapi dia bisa jadi gede gitu. Kompetisi kan gak jadi jaminan, tapi jaminannya tuh pas lu keluar kompetisi lu ngapain gitu kan. Benar. Akhirnya gue mulai, kayaknya gue bisa deh. Baru mulai percaya diri. Sempet ngilang karena gue takut gue nggak jadi apa-apa di sini. Gue ngilang berapa tahun, terus gue keluar, gue bikin show. Tapi gue ngilang bukan berhenti, tapi gue pengen bikin special show waktu itu. Gue ngilang, terus gue muncul lagi, gue tour.
Sampai sekarang gue masih bertahan walaupun nggak sekenceng yang lain, tapi gue masih bertahan di sini gitu. Iya. Kan bukan siapa yang lebih dulu, bukan siapa yang, tapi kan siapa yang masih bertahan. Iya benar. Itu sih susahnya yang justru yang mempertahankan ya. Iya. Dibanding untuk naiknya gitu. Kayaknya semua orang bisa gitu kalau. Kayaknya ada waktunya setiap orang. Ada masanya. Iya ada waktunya. Makanya gue kan dari masa itu dulu gitu. Sampai akhirnya gue udah ngelepas, udahlah udah bukan jalan gue. Ternyata sekarang dikasih jalan lagi tuh. Menurut gue ini kesempatan yang gak boleh gue lepas gitu. Gue harus, maksudnya tetap apa ya, tetap berserah diri juga gitu. Bahwa gue tuh bilang ke diri gue gak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah sih yang ngeridoin gitu jalan gue. Makanya selalu apa-apa tuh gue kalau mau lomba itu tuh gue selalu nurunin Ekspektasi. nurunin semua mental gue sampai gue bilang gue orang lawan gue itu keren-keren banget. Gue tuh cuman siapa, gue tuh cuman punya materi ini aja. Gue tuh kayaknya nggak bisa ngelawan mereka. Mereka tuh udah ini banget, maksudnya kayak lawan-lawan gue tuh hebat-hebat banget. Tapi setelah gue mau tampil, gue selalu ngebangun diri gue. Gue harus menghibur orang banyak, nggak tahu terserah ini mau juara atau enggak. Yang pasti gue harus nunjukin bahwa lu harus lihat gue nih gitu. Gokil. Iya kayak gitu. Mentalnya udah kayak nothing tulus aja. Iya, gue nothing tulus aja, udah nggak mau berharap apa gitu. Tetap punya ambisi gitu, tapi yang nggak ambisius. Nggak ngoyo lah ibaratnya, santai aja. Berharap semoga lu tetap nothing tulus kayak gini deh. Iya, amin. Sebesar apapun lu nanti, lu tetap nothing tulus. Amin ya Allah. Gue yakin sih cepet lah lu. Pasti jalannya cepet lah. Amin. Bagi perempuan di lingkup stand up tuh sedikit. Iya. Jadi kalau ada yang lucu, wah cepet. Dan gue berharap lu tetap kayak gini sih. Odah jadi Odah yang sekarang, tetap setinggi apapun nanti lu bisa terbang. Amin ya Allah. Lu tetap jadi Odah. Makasih banyak Odah udah mau mampir ke sini. Sama-sama, gue juga. Semoga makin sukses, makin Amin ya lancar. Allah. Jadi kemarin udah naik lena stand up ya? Udah. Masuk Suci lah. Juara 1 lah. Belum ada nih Suci yang juara perempuan. Semoga Odah jadi salah satunya. Amin. Amin ya Allah. Lu Jangan juga. pernah lelah untuk menghibur kita semua Odah. Asik. Lu juga Kak, lu juga hebat banget. Semoga lu tetap jadi ibu yang hebat buat anak-anak lu. Gue banyak belajar dari lu, ternyata jadi ibu yang lembut kayak gini. Karena gue belum bisa ada di situ. Semoga lah gue pelan-pelan belajar jadi ibu yang lembut. Ya sama-sama belajar lah. Sama-sama Ya kan? belajar, setiap orang itu kan guru. Iya, kita ketemu orang kan pasti ada ilmunya yang kita ambil kan. Set, langsung tuh meninggal langsung, ilmu hitam itu mah ya. Terima kasih Odah. Iya, sama-sama makin sukses, semua. makin banyak Amin, karya-karyanya. ya Allah. Mudah-mudahan nanti lu bisa special show, tur ke luar negeri ya. Banyak tuh. Oh, Tokyo, Jepang ya. Terima kasih banyak penonton. Sampai jumpa. Terima kasih semua.